Pak Jokowi ini terlalu bagus Bang, makanya kita susah move on. Kalau hanya karena ada tamu datang lalu mereka keluar, saya pikir sayang. Udah gitu yang keluar nggak pakai nanya-nanya juga lagi. Atau memang sebenarnya mau pindah, cuman ini dipakai sebagai alasan itu ya. Nah itu walahu alam. Selamat datang, waduh, Grace Natali. Ya. Dulu sebelumnya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya, Sekarang ini Wakil Ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina Ya. Partai Masih, partainya Solidaritas masih sama. Indonesia. Mm-mm. Ketua Dewan Pembinanya itu Mas Jeffrey ya, Betul. Jeffrey Giovanni. Mm-mm. Ya. Jeffrey memang hobinya dari dulu membina terus. Dia nggak mau jadi eksekutor ya. Iya, Nah, karena Bang JG ini kan juga istrinya sedang sakit. Bang. iya, iya, iya. Mm-mm. Berapa tahun ini sakit ya, jadi betul-betul waktunya didedikasikan untuk merawat Keluarga. istri, merawat Ya, keluarga. istri, ya. Sampai jarang ke Jakarta ya. Jarang. Lebih sering di sana ya. Betul. Jadi kita melihat ini kan ramai sekali ya. Terutama sebenarnya PSI ini ramainya itu bukan pada saat ketemu Prabowo saja. Sebelum itu juga sudah heboh. Ya kan? Artinya partai kecil. Tidak pula pemilu 2019 kemarin tidak lolos parlemen. Parlemen DPR RI ya. Kalau parlemen di kota, kabupaten, provinsi kan banyak ya jumlah anggota yang terpilih. Nah jadi kalau kita lihat dari aspek kehebohan, sudah sering bikin heboh. Nah, jadi orang tuh menunggu terus kalau ada berita PSI rame gitu kan. Ada berita PSI rame. Ya. Grace ini kemana? Rame lagi kan. Kalau kita lihat PSI ini, saya ingat juga PSI yang lama. Partai Sosialis Indonesia gitu. Kecil juga itu. Pemilu tahun 55 cuma dapat 1%, tapi bikin heboh. Ya mungkin kehebohan itu kan karena faktor figur-figur yang ada di dalam ya, yang ada di dalam partai. Partai besar juga kalau nggak bunyi kan susah, ya kan? Menang di parlemen, besar di parlemen tapi nggak bunyi. Banyak itu partai-partai seperti itu. Yang partai-partai reaktif, ya. Dia baru bicara kalau ada yang nyerang dia, kan gitu. Nah sementara kan PSI ini partai yang aktif. Sehingga aktivitasnya itu membuat orang bereaksi kan gitu. Ya luar biasa. Kalau di kacamata Abang sebagai politisi senior, lebih baik yang mana Bang? Yang aktif atau yang reaktif? Waduh ini kita jadi narasumber. Ya, kalau saya yang aktif dong. Yang aktif. Kalau reaktif itu kan artinya tidak berbuat apa-apa kalau tidak disinggung. Kalau tidak disentil ya kan gitu. Kalau tidak ada apa perbedaan ya. Jadi kalau aktif itu kan terus berpikir kan, apa yang gua mau bikin apa nih, bikin apa lagi kan gitu, apa yang harus kita lakukan. Jadi aktif kan. Nah orang menunggu apa nih lagi dari PSI, keluarkan ini ada aksi kan gitu, ada reaksi. Jadi menurut saya positif kalau kita tuh action ya. Sementara kan kita jangan orang bilang itu apa NATO ya. No action. No action ya, apa? Talk only. Talk only, no action. Jadi kalau kita ada action itu bagus. Iya, siap. Dalam situasi sekarang, orang itu kan menunggu apa ide-ide, pikiran-pikiran dari partai politik. Oke. Nah, nampaknya kalau kita lihat PS ini udah terlalu banyak yang dikeluarkan, macam-macam ya. Nah, kita tunggu lagi apa yang selanjutnya, gitu kan.
ya. Oke, Nah, yang terakhir ini kan paling heboh itu ya, mungkin belum sebulan ya, ada pertemuan Grace Natali dengan Prabowo, Hmm, ya kan? Itu rame lagi, sehingga ada yang menyatakan keluar, mengundurkan diri, kan? Ada yang kecewa karena dianggap selama ini kan ganjaris banget, kan gitu. Kok tiba-tiba ke Prabowo? Nah, ini saya tanya sama Grace ya. misalnya, sesungguhnya seperti apa sih? Jadi pertemuan ini ya pertemuan biasa sebenarnya Bang. Mhm. Artinya tidak ada percakapan yang membahas pemilu di situ. Mmm, Pak Prabowo datang bersama dengan rombongan yang cukup lengkap, iya iya, elit partai diajak. Jadi kami kaget juga ketika mhm. menerima list nama yang akan hadir gitu ya, Itu karena, mereka minta datang atau diundang? ya mengalir aja Bang, karena Mhm. kan Pak Prabowo dengan Wamen Raja Juli Antoni sama-sama di kabinet, ya kan. Jadi Mmm, memang sering komunikasi gitu kan. iya 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 Jadi ya iya iya. lagi komunikasi-komunikasi ya tercetuslah ide. Tapi kan saya pikir tidak penting juga, nggak ada surat menyurat begitu kan Bang. Mhm. Mengalir aja dan Sekarang memang WA me-WA, nggak nah ada surat makanya menyurat ya? WA, WA-an, Nah, cuman dari bercanda pun bisa jadi beneran begitu kan. iya, Tapi intinya kan bahwa beliau berkenan untuk bertamu. mhm. Mendatangi adik kecil Kantor, yang kantornya juga kecil gitu mhm, kan, yang kebetulan juga dalam pemilu sebelumnya kritis sekali sama beliau, itu mungkin jadinya orang, kaget mungkin begitu ya. Tapi kami kan juga belajar dari Pak Jokowi ketika, eee, Pak Prabowo diajak untuk masuk ke dalam kabinet, saya mhm, yakin semua itu ketika itu pendukung Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi banyak juga yang kaget mungkin, Bang, ya. mhm, Tapi setelah berjalan ke depan, eee, memang langkah Pak Jokowi meskipun banyak orang yang mungkin belum bisa memahami, kalau mhm, kita bicara membangun ya harus ngajak iya, sebanyak-banyaknya kawan, hal biasa, hal biasa gitu. mhm, Kalau Pak Jokowi bahkan pernah bilang, "Wah, bayangkan kalau kita nggak rangkul sebanyak-banyaknya kawan, pas pandemi kemarin kesulitan sekali." mhm, Beliau pernah bilang begitu, gitu kan. Jadi kita belajar belajar bagaimana Pak Jokowi lapang dada untuk mhm, merangkul semua orang. iya, Kita juga belajar dari Pak Prabowo yang berbesar hati mhm, untuk, mengambil posisi menjadi dalam tanda kutip ya, "pembantu" mhm, rivalnya di Pilpres, iya, di dalam kabinet. Sama-sama supaya bisa membangun buat mhm, Indonesianya. Kan iya end goal-nya sama nih, gitu iya, kan. Seperti itu. Jadi, ketika beliau, kami dapat mhm, konfirmasi bahwa beliau akan datang dan waktunya memang pendek ya Bang ya, karena itu mhm, tadi kan nggak pakai surat menyurat yang iya iya lama iya, begitu ya, informal aja. Ya teman-teman di dalam juga, eee, perasaannya campur aduk mhm, antara ya ada deg-degannya, ada bagaimana ya, mhm, kita mau memposisikan diri seperti apa begitu kan, mau membawa diri seperti apa gitu ya. mhm, Itu ada perasaan campur aduk iya iya di iya, situ. mhm, Tapi juga, ketika melihat daftar nama yang dikabarkan mhm, akan hadir, kami juga merasa, "Oh serius ya ini Pak mhm. Prabowo datangnya itu nggak Ada kaleng-kaleng," gitu kan. sekjen ya? Bang Dasko ada, Mhm, wakil ketua umum Pak Habibur Rahman ada, mhm, kemudian mantan Wagub, iya, Bang Riza Riza iya, Patria, itu juga hadir begitu kan. Terus, keponakannya 2 orang, Mbak Sarah sama Budi juga hadir gitu mhm, kan. Salah satu ketua, pimpinan pimpinan dewan di DKI juga hadir gitu. Jadi, mhm, mmm, kami melihat ada apresiasi yang mhm, beliau berikan kepada adik kecil ini, mhm, eee, dengan membawa rombongan yang lengkap gitu, nggak mhm, seperti mungkin jangan-jangan kalau datang ke tempat, yang satu level gitu ya, sama-sama di parlemen mungkin atau mungkin pemegang suara yang banyak juga gitu ya, mhm, mungkin yang diajak personilnya
ring 1 juga. Nah, itu juga yang dibawa untuk ketemu dengan anak kecil ini gitu ya. Jadi di situ kita mengapresiasi beliau dan tim yang berkenan untuk bertamu full tim, nggak kaleng-kaleng dan dengan attitude yang baik gitu. Di situ tidak ada pembicaraan, bahkan nggak ada Bang, pembicaraan soal pemilu itu bahkan nggak ada. Capres-capresan nggak Nggak ada ya? ada sama sekali. Jadi benar-benar hanya silaturahmi, ngobrol bercanda-bercanda, ngobrol tentang misalnya Pak Prabowo bilang orang lihat saya orang yang suka perang, padahal saya nggak suka katanya. Perang itu sesuatu yang sangat menyedihkan dan tugas yang paling berat katanya adalah ketika kita itu sebagai atasan harus datang ke rumah bawahan kita dan bilang sama keluarganya bahwa anggota keluarga kamu gugur dalam tugas. Itu tugas yang paling nggak enak kata beliau. Jadi pembicaraan yang apa ya Bang, nggak ada soal pemilu, soal capres-capres, soal PS jadi kemana, nggak ada itu gitu ya. Jadi teman-teman yang tadinya, waduh kita mesti membawa diri kayak gimana nih gitu, akhirnya di situ ya jadi forum ketawa-ketawa aja, forum yang jadinya lebih friendly aja gitu, bahwa oh ternyata nggak apa ya, figur beliau yang mungkin dulu sering kita lihat di televisi seperti apa begitu, di media-media digambarkan seperti apa, sekarang ini jauh lebih rileks gitu. Saya juga nggak bisa bertanya lebih lanjut ya, bagaimana misalnya kok Pak Prabowo yang dulu misalnya beda dengan yang sekarang, itu kita tidak berbicara soal itu. Mungkin juga jangan-jangan gara-gara lama bergaul sama Pak Jokowi, jangan-jangan karena rileksnya kok mirip-mirip rileksnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi segitu aja Bang gitu. Ya mungkin orang 3 tahun hampir 4 tahun bersama ya, sering dialog apa. Pastilah orang itu belajar banyak. Mungkin. Ya kan? Iya. Saya aja yang nggak ketemu Pak Jokowi belajar banyak dari Pak Jokowi. Iya. Artinya pola kepemimpinannya lah paling tidak. Ya Iya. kan gitu. Ya bukan hanya Pak Jokowi, banyak orang lain juga yang kita pelajari, polanya Ibu Mega lah, polanya misalnya Pak Prabowo kan. Kita kan pelajari lewat media sosial bagaimana secara psikologis dia memutuskan sesuatu, kemudian cara metode yang dia lakukan, nah kita bisa belajar dari situ. Mungkin saya setuju tuh, Pak Prabowo karena agak lama dengan Pak Jokowi, ya dia bisa menyerap juga pola kepemimpinan Pak Jokowi yang rileks. Iya. Gitu kan, sementara dia mantan militer yang agak iya. Rileks tapi efektif gitu ya. Iya, iya dong. Ketimbang harus show force, tapi orang menjauh gitu mungkin ya. Bisa kontraproduktif juga kan? Bisa jadi. Ada nggak, misalnya ini kan kita risih nggak ketika orang bilang, wah Prabowo tuh pelanggar HAM, ya kan? Ada hal-hal yang negatif yang ditempelkan, dilekatkan pada diri Prabowo. Kira-kira ada nggak di internal PSI membahas itu? Ya itu menjadi bagian dari kegalauan bersama ketika akan menerima beliau datang berkunjung. Tapi justru saya pikir itu PR kita semua sih Bang, untuk mengkritisi bagian itu gitu ya. Dan saya lihat Pak Prabowo juga nggak menutup-nutupi kok, dia bersedia untuk menjawab semua pertanyaan. Dan kita harus fair juga saya pikir ya, bahwa peristiwa sebesar itu pasti banyak orang yang bertanggung jawab, nggak cuma beliau. Nah jadi begini, heboh ini kan menurut saya selama ini, saya tahulah bahwa Cokro TV itu nggak ada hubungan struktural dengan PSI, ya kan? Mungkin beberapa teman di situ ada yang anggota PSI, kan itu aja. Kebetulan mereka di Cokro TV. Kemudian Cokro TV ini kan ya terus terang kan selalu pokoknya ganjaris habis. Orang kan lihat di situ kan. Mungkin PSI sebagai partai politik agak berbeda, ya. Tapi kalau yang namanya podcast ataupun sejenisnya itu kan pasti lebih bebas menyampaikan aspirasi dan pikiran-pikirannya ya. Sementara kan kalau partai pertimbangannya lain lagi kan.
untung ruginya segala macam gitu. Nah, mungkin ini saya salah ya. Jadi karena orang menonton Cokro TV yang begitu keras ke Pak Ganjar, nah, karena orang tidak mengerti hubungan antara Cokro TV dengan PSI, Hmm. akhirnya dianggap PSI lari dari Ganjar. Hmm. Dengan pertemuan itu artinya, oh ini PSI menarik dukungan ke Ganjar ini. Hmm. Dia akan ke Prabowo. Kan itu yang buat rame. Ya, bagaimana? Iya. Mungkin saya juga nggak kepikir tadinya dari segi itu tuh Bang ya. Mungkin bisa jadi itu salah satu kontributor orang punya konklusi itu. Hmm. Ditambah lagi pemberitaan media-media akhir-akhir ini mungkin Bang ya, di mana Hmm. media kita sekarang juga kadang-kadang saya prihatin karena kadang ada opini atau persepsi penulis di situ yang dimasukkan, padahal kan kalau media harus memberitakan as is gitu loh. Jangan opini. Kalau opini ada Ya, kanalnya sendiri. ya. Nah, kemarin itu habis Kopdarnas, ada sejumlah media, termasuk media-media yang punya nama baik sebenarnya, punya kredibilitas yang baik, membuat judul-judul PSI resmi menarik dukungan dari Ganjar. Kemudian kalau kita baca artikel beritanya nggak ada Artinya itu pengumuman itu itu. tidak pernah diucapkan. Tidak pernah diucapkan. Itu bahkan bukan topik begitu ya. Ya, ya. Di Kopdarnas itu adalah forum konsolidasi di mana 38 ketua DPW atau yang mewakili itu rembuk rapat mereka. Dan kemudian hasilnya ada 4 poin rekomendasi. Di mana rekomendasi ini kemudian dikasihkan ke Dewan Pembina dan DPP, diberikan mandat. Jadi rekomendasi dari pengurus daerah ini sifatnya ya bisa diambil bisa enggak. Tapi ini aspirasi mereka. Aspirasinya nomor 1 rekomendasi untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat, begitu kan? Mereka itu poin nomor 1. Kemudian nomor 2 pertimbangkan juga soal cawapres, begitu. Itu antara nomor 2. Jadi sampai dengan nomor 4 nggak ada soal menarik atau memberikan dukungan kepada siapapun, dan lagi pula semuanya itu rekomendasi. Iya. Tidak pernah keluar dari mulut saya atau pernyataan resmi PSI dari Dewan Pembina atau DPP yang mewakili bahwa PSI sudah sampai pada konklusi akhir, itu belum ada. Ini adalah semuanya itu proses. Jadi termasuk Kopdarnas kemarin adalah proses internal di PSI sebelum kami sampai di konklusi akhir gitu loh Bang. Nah cuman karena ada media yang membuat judul seperti itu, lalu di screen capture atau disebar linknya, itu yang beredar masif di masyarakat. Dan masyarakat sekarang kan maunya cepat ya Bang ya, nggak mau repot baca atau cari lagi referensi berita yang lain. Padahal kalau kita mau cari-cari itu judul media beragam Bang. Ada media yang terprovokasi karena ini media besar yang nulis, jadi ikut-ikutan membuat judul yang sama. Tapi ada media yang masih memberitakan yang benar gitu. Atau kalau yang bingung kemudian nanya lagi, Mbak sebenarnya gimana sih kok ini ada berita seperti ini gitu. Jadi judul media jadi beragam. Nah kan ini kalau orang yang kritis bisa menangkap bahwa ada yang salah nih dari sini gitu kan. Ada yang gak sesuai nih gitu. Dan makanya saya senang sekali di dalam forum-forum seperti podcast begini kita bisa jelasin dengan lebih leluasa ya Bang. Jadi belum ada konklusi akhir ini Bang. PSI itu masih berproses. Kita kan cawapres juga belum tahu ya Bang ya, masih cair kan Bang. Dan bahkan jangan-jangan koalisi yang sekarang sudah terbentuk juga masih bisa berubah formasi ya Bang ya, masih cair sekali. Pak Jokowi berulang kali bilang ojo ke susu gitu kan, udahlah jangan buru-buru gitu. Ini nih belum kelihatan bentuknya gitu kan. Kami lihat ya bener kata Pak Jokowi, kenapa kita harus buru-buru? Harus keputusan itu kan lebih baik kita ambil kalau sudah kebuka semua nih kartunya, gitu kan. Capresnya siapa, cawapresnya siapa, pendukungnya bagaimana, programnya apa. Kan lebih enak kita daripada masih belum jelas, masih cair banget. Kita sudah sampai ke konklusi akhir, jadi nggak utuh gitu melihatnya nanti. Kira-kira begini kan, PSI ini hubungannya dengan Pak Jokowi itu dekat sekali. Ya kan? Dekat lah. Artinya beberapa kali saya melihat di
apakah televisi ataupun media sosial, eh, Mas Jeffrey atau panggilannya Bro ya, Bro, Bro JG Bro ini JG. ketemu sama Pak Jokowi kan gitu. Dekat sekali hubungannya. Padahal ini kan kayak tadi partai kecil kan, tapi juga cukup mendapat apresiasi dari Pak Jokowi kan gitu. Nah, apakah sebelum Pak Prabowo itu datang ke PSI, udah pasti kan tanya dulu dong, Pak, ini Pak Prabowo mau datang ke kantor kita. Maksudnya kan supaya jangan sampai salah Hmm. persepsi atau Hmm. salah sangka kan gitu. Jadi Ya. kan gitu. Nah, apakah ada nih sebelumnya dibicarakan dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan orang baik ya Bang. Heeh, Jadi beliau tuh dekat dengan semua orang. Iya. Ya nggak Bang? Dan selalu mau berbagi ilmu. Mm, Dan beliau juga pesannya selalu agar kita itu semuanya ya saling punya hubungan yang baik dan buka komunikasi. mm. Kan itu memang pola leadership yang beliau terapkan Iya. gitu Bang. Jadi Pak Jokowi juga kan beliau ini orang Jawa ya Bang ya, nggak semua hal itu harus letterlek gitu kan Bang. Iya, Jadi iya, kita harus bisa memahami gitu kan. Pakai simbol-simbol ya. Batuknya tuh artinya apa Ah, gitu kan. Goyang kakinya artinya apa gitu Mm-mm. kan. Nah, karena patron kami itu Pak Jokowi Bang. Iya. Jadi PSI melihat ya kita kan punya role model ya Bang ya. Mm, Kan harus begitu ya Bang ya. mm, Biar kita yang anak-anak muda ini punya gambaran ideal pola leadership atau bentuk kepemimpinan yang baik itu kayak gimana. Buat kami mm. yang pas di kami itu Pak Jokowi gitu Iya, kan. iya. Jadi ya kita ambil hin-hin itu begitu kan ya, Mm. bahwa jaga buka komunikasi ke semuanya supaya kita bisa, kalau nggak buka komunikasi Bang, bagaimana bisa tahu isinya Iya, mereka ini iya. mau ngapain ya Iya. nggak Bang? Jadi kami ikuti apa yang Pak Jokowi lakukan sebenarnya, inspirasinya dari beliau. Mm. Tidak perlu letterlek, Pak Jokowi kan juga urusannya banyak Bang. Beliau bukan IO kan Bang ya. Tapi kalau saya yakin kalau orang yang suka komunikasi dengan beliau memahami pasti Pak Jokowi bukan tipe orang yang dikte Mm. harus buat begini enggak begitu gitu kan. Nah, jadi pertemuan atau komunikasi dengan semua orang sebenarnya itu juga sesuatu hal yang kami belajar dari beliau. Ya, jadi kan saya juga lihat begini, mengapa terjadi multi tafsir dan macam-macam ya terhadap pertemuan dengan Pak Prabowo ini. Satu hal yang kita lihat, memang orang sekarang jarang sekali menggunakan imajinasi. Hmm. Orang terlalu praktis. Kalau praktis kan gitu. Prabowo datang ke PSI, PSI dukung Prabowo kan gitu. Iya. Hah? Mm-mm. Terus meninggalkan Ganjar, itu kan praktis. Tapi kalau orang berpikir imajinatif, secara imajinatif kan orang bisa bilang belum tentu, Hmm. ya kan? Gitu. Jadi sama seperti Pak Jokowi misalnya bilang kemarin, ya jangan ribut-ribut lah, pemilu ini damai aja. Kok ini sesama kawan udah serang menyerang, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Ya artinya kan kita tahu sesama kawan jangan serang menyerang. Ya pendukung Prabowo sama pendukung Ganjar tuh jangan saling ribut. Iya. Lucu kan kalian berteman gitu. Kok jadi harusnya bersatu menghadapi yang lain, ini malah terpecah, Mm-mm. dimanfaatkan oleh lawan kan gitu. Nah kalau itu kan maksud Pak Jokowi, pahamilah ini kan gitu. Iya. Nanti saya diminta jadi konsultan PSI. Tapi bener Bang, berarti memang kita tuh terlalu banyak orang yang nggak punya imajinasi kali Iya, ya. imajinasi ya. Jadi kalau kita lihat survei kan juga Bang, publik itu bingung, terbelah. Hmm. Kurang lebih hampir separuh-separuh yang Iya. yakin bahwa Pak Jokowi ke Ganjar, setengahnya lagi yakin ke Prabowo gitu kan. Padahal kalau kita lihat kan justru Pak Jokowi membuka diri ke keduanya. Hmm. Yang ketiga enggak sih ya, itu Karena- cukup clear gitu ya. Ya kalau yang ketiga kan udah bilang perubahan. Nah. Kalau ini kan bicara continuity, Iya. melanjutkan. Dan itu yang Pak Jokowi concern utama beliau selalu bilang tentang keberlanjutan program. Iya. Jangan sampai kita mulai dari nol lagi. Hmm. Jadi buat kita ini yang masih menyebut diri sebagai pendukung Pak Jokowi, harusnya itu yang kita cari. Jangan sibuk berantem,
Tapi coba dikulitin, dicari mana capres yang paling punya komitmen, paling punya keberanian untuk Iya. menjamin programnya Pak Jokowi ini bisa lanjut, gitu kan. Jadi kalau udah apa ya Bang, udah itu ya punya opini dan cuman nggak mau membuka diri, nggak mau kan kalau kita mau tahu siapa yang paling punya komitmen kita harus komunikasi kan Bang, Iya. harus kita kuliti orang itu gitu kan, baru kita tahu seberapa besar komitmen calon untuk melanjutkan program Pak Jokowi. Kalau kita nggak buka komunikasi gimana caranya kita tahu? Selama ini ada komunikasi dengan Mas Ganjar ya? Pasti ada ya? Secara informal ada. Iya, secara informal ada, cuman mungkin memang tidak terbuka kali ya. Ini kalau kita lihat orang-orangnya Pak Prabowo hari ini lebih rileks Bang. Diajak ngomong itu lebih mudah begitu ya. Nah kalau di tempatnya Pak Ganjar kita harus mengerti dan lebih berhati-hati terkait dengan rambu-rambu, terkait dengan struktur dan sebagainya gitu ya. Karena kalau di sebelah situ strukturnya agak terlalu nggak terlalu agak lebih cair gitu ya. Di mana? Jadi Di Pak Prabowo? di Pak Prabowo hari ini yang kita temukan. Jadi PSI sampai hari ini masih belum mengambil konklusi akhir. Justru kami ini sedang berusaha untuk menguliti, mencari tahu mana nih. Pak Jokowi kan bilang kita butuh presiden yang berani menghadapi tantangan geopolitik dari luar negeri, dari IMF gitu ya, dari menghadapi ini Amerika dan China yang seperti ini gitu kan. Juga tekanan dari dalam negeri. Memastikan program-program Pak Jokowi yang sudah beliau kerjakan secara kerja kerasnya 9 tahun terakhir ini jangan sampai sia-sia gitu kan. Ini terus yang pesan yang Pak Jokowi ulang sebenarnya. Jadi ini concern utama beliau. Nah, ini yang kita berusaha untuk cari tahu gitu. Ya, jadi memang tadi hambatan-hambatan struktural ya dalam berkomunikasi dengan Mas Ganjar karena harus melewati PDIP kan gitu. Kan tidak bisa komunikasi dengan Mas Ganjar secara langsung karena kan harus lewat struktur. Ya, karena kader partai kan. Apa istilahnya? Petugas partai. Yang namanya petugas kan harus lewat induknya kan gitu. Mungkin itu yang juga menjadi hambatan buat PSI tadi ya dijelaskan dalam berkomunikasi. Nah, kan orang tuh mesti paham ya. Iya. Dan ini kan memang setiap organisasi punya aturan main sendiri ya Bang. Makanya kita kan juga menghormati itu. Begitu. Jadi mau ke rumah orang ya ikut aturannya di rumah tersebut dan kami apresiasi kok, kami hormat, kami mau mengikuti mekanisme di masing-masing. Kan setiap organisasi punya aturan begitu. Jadi kita juga punya komunikasi Bang untuk pertemuan, untuk komunikasi dengan PDIP dalam waktu dekat. Itu sedang diatur, dicocokkan waktunya gitu. Jadi dua-duanya jalan kok Bang prosesnya. Cuman mungkin kalau yang di sebelah sini bisa lebih cepat gitu ya. Tak langsung datang gitu ya. Ya sebelah sini kan harus ada mencocokkan waktu dulu, siapa saja yang mesti hadir dan sebagainya. Ada mekanisme yang memang ya setiap partai kan beda gitu kan. PDIP beda, PSI juga beda. Nasdem juga beda gitu kan, dan kita hormati itu kok Bang gitu. Ya jadi memang kalau tadi dibilang Gerindra cepat ya gitu kan karena faktor kepemimpinannya Pak Prabowo sebagai latar belakang militer ya gitu. Ada analisis, ada ini langsung eksekusi kan gitu. Nah, jadi lebih cepat. Kalau di sini kan politisi semua nih. Nah, politisi pendekatannya kan muter-muter ya. Kalau sama politisi kita tanya kuping lu mana, dia nggak bilang gini, bilang, muter ya muter. Bang. Jadi itu yang kita rasakan ya sehingga agak sulit berkomunikasi dengan partai-partai yang sepenuhnya itu adalah para politisi. Ya.
Kalau banyak pedagangnya, pengusahanya biasanya juga cepat keputusannya. Orang dagang kan cepat. Heeh. Udahlah yang penting lu dapat uang, untung praktis aja. Nggak usah banyak-banyak cerita kan gitu. Nah, tapi kalau politis semua susah. Iya. Semuanya berdiskusi, kasih pendapat segala macam ya. Ya, mungkin juga Bang, tapi kita hormatilah karena kan setiap Iya, iya. organisasi punya ciri khasnya sendiri. Cuman mungkin juga Mm-mm. sambil menunggu proses itu jalan, Mm-mm. ini kadang-kadang aneka pemberitaan, ini kan medsos kita sekarang bising sekali Bang. Iya, Ya iya, nggak, iya. apalagi udah jelang pemilu nih kan, Mm-mm. yang namanya berita-berita yang kadang-kadang belum tentu benar. Media juga punya kepentingan agar medianya dibaca. Mm-mm. Saingannya media Bang, dulu zaman saya di TV, saingannya sesama televisi, ya kan. Mm-mm. Sekarang media itu saingannya juga dengan YouTuber, dengan influencer gitu kan, atau dengan apalah orang-orang biasa yang tiba-tiba punya kanal gitu kan. Mm-mm. Ini saingan media semua nih gitu. Iya. Jadi beradu lomba untuk buat judul yang paling bombastis. Yang paling bombastis, yang paling mengaduk perasaan ya harus agak-agak Ya itu boleh saja bombastis asal memang ada mm-mm. statement dari Ya. narasumber. Yang bahaya Bang, ketika bermodal judul bombastis dari sebuah media, dia tanya lagi ke narasumber politisi lain gitu kan. Narasumbernya mungkin kadang-kadang kan juga sibuk ya kan. Dia baca judul disodorin, "Bang, tolong komentari ini." Langsung naik darah. Mungkin gitu kalau judulnya bombastis gitu kan. Ya, jadi banyak orang yang akhirnya ikut mengomentari, membuat sesuatu yang sebenarnya hal sederhana menjadi kesannya ya jadi akhirnya jadi carut marut sih Bang. Ya, Gitu. sesuatu hal yang tidak ada Jadi ketika ditanyakan lagi menjadi semakin tiada kan. gitu. Jadi ya memang butuh kebijaksanaan lah dari kita semua untuk melihat tadi ya, dan imajinasi ya, kebijaksanaan dan imajinasi mungkin tadi tambahannya dari Abang kan, supaya jangan terlalu cepat emosi lah. Ya. Iya, jadi situasi apalagi kan sekarang kalau kita bicara pemilu efektifnya itu kan 5 bulan ya. Kemudian kalau untuk yang ditunggu orang itu kan tahap penetapan. Pertama pengusulan siapa calon presiden dan presiden itu orang tunggu. Kemudian yang ditetapkan menjadi capres yang definitif itu siapa? Cawapres definitif siapa? Baru nanti orang menunggu proses pemilunya ya. Nah, jadi ini memang proses ini lebih panjang, lebih seru daripada setelah ditetapkan. Karena kan di sini pengaruh mempengaruhi. Iya. Bagaimana misalnya terus terang aja kalangan para pendukung PDIP tidak ingin si A, si B, si C menjadi cawapresnya Ganjar kan. Jadi di situ saling rame. Begitu juga yang di Prabowo. Ya, jadi perang opini dan macam-macam pendapat itu terjadi. Pokoknya bagaimana memojokkan cawapres tertentu sehingga dia tidak akan menjadi wakilnya Prabowo kan gitu. Padahal kan itu semua ditentukan oleh apakah koalisinya atau ketua umumnya kan gitu, bukan ditentukan oleh netizen, belum ditentukan oleh kawan-kawan yang aktif di media sosial gitu ya. Ya untuk meramaikan bolehlah, tapi keputusan kan tetap di tangan mereka. Jadi itu mungkin yang membuat heboh ya. Membuat heboh dan buat yang gampang tersulut emosinya langsung marah-marah gitu Bang. Ya. Langsung marah-marah, dan kalau yang marah-marah adalah politisi di depan media, jadi berita lagi ya kan Bang. Digoreng lagi sama media, udah kriuk banget deh, minyaknya banyak. Ya memang yang sekarang yang diperlukan itu kan kemampuan untuk melakukan seleksi. Ya kan? Mana yang benar, mana yang tidak. Tapi kan seperti tadi, orang kan malas. Pokoknya ada berita, mementingkan kelompok saya dan keinginan saya, ini aja yang saya sebarkan. Gitu. Atau berita ini sesuai dengan memang dia udah punya frame berpikir seperti itu, ya udah dia nggak mau baca lagi yang lain. Jadi nggak kaya dia Bang dengan informasi, dia hanya mengkonsumsi berita yang dia suka atau dia yakini dari awal. Nah jadi kalau saya melihat bahwa PSI ini dalam konteks Ganjar dan Prabowo
saya yakin lah menunggu apa keputusan Pak Jokowi ya. Semua kan begitu. Iya. Sekarang menunggu keputusan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendukung Ganjar atau Pak Jokowi mendukung Prabowo, ya kan? Tapi kata orang nih, kalau betul-betul Gibran itu menjadi cawapresnya Prabowo, udah pastilah Pak Jokowi nggak mungkin nggak dukung anaknya kan? itu bisa jadi Pak Jokowi juga nggak ikut gitu. Nah, silakan anak saya di situ, tapi saya nggak ikut, gitu kan? Dengan alasan kader PDIP, dia tetap netral, ya kan? Atau anak sama bapak bersaing, kamu silakan maju sebagai wakil presiden, tapi saya dukung Ganjar loh. Nah, bisa juga begitu kan? Makin bingung publik nanti. Ya tapi itulah yang bisa terjadi, kemungkinan itu bisa Iya. terjadi. Jadi memang masih secair itu kan Bang? Nah, Berarti memang udah bener dong PSI supaya kita ojo ke susu ya Bang ya. Jangan terburu-buru lah mengambil Iya, konklusi iya. akhir. Ini masih banyak dinamika yang akan terjadi dalam 2 bulan ini nih Iya. menjelang penetapan nanti. Artinya buat PSI siapapun yang mau berkunjung, Golkar udah pernah datang ke PSI ya? Kami yang berkunjung ke Golkar. Golkar. Iya. Ke PAN juga udah pernah. Oh, yang berkunjung ya? Iya, berkunjung. Kemarin ini juga kita ketemu Projo ke kantornya. Kantor Projo. Kantor Iya. Projo di mana tuh, Mbak? Kalau Kalau ketua umumnya kan jadi menteri sekarang ini. Iya. Nah, Iya. Deket-deket Kalibatas itu ya kalau nggak salah. Ya, Di mana? Pancoran. Oh, Sorry, Pancoran. Pancoran. Gatot Subroto, dari sekitar situ ya. Iya. Nah, saya juga banyak melihat tuh spanduk-spanduk ya. Ada PSI, tapi ada Projonya. Ada ketua Iya. umum Projo di situ. Apa ketua umum Projo ini sudah jadi anggota PSI? Nggak lah Bang, tuh anak-anak aja. Anak-anak mau ngucapin selamat ya kan. Kan Mas Mas Budi Ari jadi waktu itu Menteri. awal terpilih jadi Menteri Menkominfo. Jadi Iya. anak-anak ngasih ucapan selamat menjalankan tugas gitu aja. Oh gitu. Spanduknya sampai hampir 10.000 saya lihat seluruh Masa Indonesia. sih Bang? Iya. Ya, Jakarta tahu. ini tiap pojok yang itu kita lihat lagi. Malah capres-capresnya Jangan-jangan yang abang lihat itu kemudian dipindahin Bang, ya kesana banyak. enggak. Memang ya biasa kan. Secara umum misalnya pimpinan partai mengatakan, ucapin selamat tuh. Projo kan kawan kita jadi ketua umum Projo jadi menteri. Jadi otomatis saja masing-masing ambil inisiatif. Gitu. Saya pikir dia udah masuk PSI. Jadi enggak ya? Enggak, Mas Muni kan ketum Projo masih. Iya. Ya tapi kan ketum Projo bisa saja kan, buktinya ada Eko dulu tuh kan jadi Ganjaris ya. Terus sekarang siapa ketua Ganjaris ini? Wah, ada banyak organ relawan ya Bang. Saya juga nggak hafal ya. Kayaknya Mas Eko masih deh. Masih ya. Tapi posisinya apa saya kurang belum pastikan ya, apakah ada perubahan atau apa. Tapi setahu saya masih. Ini kan dulu kalau nggak salah Guntur ya. Guntur kan juga. Guntur Ganjarian Spartan. Ketua juga di situ. Banyak sih Bang, justru dari sebelum dari Jojo Hari ya, sebelum Pak Ganjar dideklarasikan udah banyak sekali memang anak-anak PSI yang jadi pengurus pendukung Ganjar di mana-mana dengan aneka jabatan, dan ini kan bebas ya mereka. Jadi nggak lapor juga ke DPP, dan kita kan memang silahkan aja kalau teman-teman mau. Kalau relawan sebanyak-banyaknya lebih bagus. Iya, ketemunya pas di lapangan, baru pada ketemu dengan baju beda-beda. Oh, kamu di organ ini relawan Pak Ganjar, yang ini namanya beda-beda dari daerah yang berbeda-beda. Mau jadi supporter masa kita batasi? Iya. Ya kan? Misalnya Barcelona, saya datang dari Indonesia mau jadi supporter Barcelona karena senang ada Messi di situ dulu kan. Jadi orang datang pakai baju Barcelona dari Indonesia semuanya kan. Yang nggak usah didaftar-daftar. Mengapa datang ke sini, kenapa dukung Barcelona kan nggak usah ditanya. Iya. Ya kan? Nah, harusnya begitu juga ya. Orang mau masuk PSI, mau jadi relawan tapi menggunakan nama PSI ya lebih bagus. Namanya mau menang. Masa dilarang kan? Dan kalau kader kita ada di mana-mana kan kita ikut bangga juga Bang. Iya.
gitu. Ya. Makanya kalau ada kemarin misalnya ada yang kemarin kan di Kopdarnas kami mengundang Mas Wali Kota, Mas Gibran. Kemudian ada juga Mas Budiman gitu ya. Ini kami memberikan panggung kepada mereka untuk sharing soal pemimpin-pemimpin muda gitu kan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nggak ada maksud yang aneh-aneh, justru kami ingin agar anak-anak itu juga bisa terinspirasi gitu kan. Anak-anak muda bisa loh jadi pemimpin bangsa gitu kan. Dan sebenarnya juga kita memberikan penghormatan kepada institusi yang mereka wakili begitu kan. Cuman sayangnya itu tadi kalau udah ada yang framing macam-macam, digoreng, ditanya kepada yang suka marah-marah, akhirnya jadinya seperti seolah semuanya negatif gitu kan. Panggung yang kami tujukan untuk memberikan penghormatan justru malah di framing seolah-olah mau mencuri katanya, mencuri kader partai lain. Padahal saya yakin kalau orang memutuskan Bang bergabung ke sebuah partai, itu pasti keputusannya sangat serius kan Bang? Ya enggak? Bukan kayak ngambil member perpustakaan atau member departemen store gitu kan. Itu pasti dia udah tanya sama keluarganya mungkin, dia udah pikir-pikir dan sebagainya. Ada nilai-nilai, kesamaan nilai yang membuat seseorang mau bergabung ke sebuah partai. Masa iya sih cuman gara-gara diundang ke sebuah forum yang bertujuan untuk meninggikan malah bisa switch gitu kan. Saya rasa nggak semudah itu deh orang untuk memutuskan bergabung atau switch gitu kan. Dan saya pikir juga abang pun juga tadi kita ngobrol, abang memutuskan untuk masuk dan memutuskan untuk keluar itu kan pasti pertimbangannya panjang kan Bang. Bukan hanya karena menghadiri sebuah event gitu atau dikasih sesuatu cenderamata lalu berswitch, kan nggak semudah itu gitu. Tapi gitulah kalau orang kurang imajinasi ditambah dengan bumbu-bumbu media hari ini, niatan sebaik apapun dibacanya bisa jadi buruk. Ya itu apa? Memang sudah sebelum itu pun sudah ada sesuatu di kepalanya yang memang dia sudah memposisikan dirinya berbeda kan. Jadi kalau sudah orang pokoknya gua beda aja, pokoknya apapun gua beda, padahal belum tentu ketika dikomunikasikan bisa saja sama. Nah, yang penting kan orang itu membangun pengertian ya. Tadi kan yang Grace bilang kebijaksanaan. Sebenarnya kan kebijaksanaan itu adalah tingkat tertinggi dari karakter manusia. Nggak ada lagi. Orang kalau sudah bijak tuh paling top udah. Apalagi lebih hebat dari bijak. Ya kan? Nah oleh karena itu yang perlu dibangun kan sikap bijak itu. Bisa memahami apa yang dibicarakan orang, apa yang dipikirkan orang, atau apa yang diputuskan orang. Kenapa latar belakangnya seperti ini. Ya kan itu. Misalnya saya contoh ya, orang bilang, Jokowi cawe-cawe. Jangan terlalu banyak ikut campur soal ini, soal itu. Nah orang kan harus mengetahui latar belakangnya. Kenapa sih dia begitu? Kita pahami dulu. Jangan kita langsung bilang brengsek nih orang nih. Memang cawe-cawe. Kan nggak bisa begitu. Latar belakangnya, backgroundnya, konteksnya harus dipelajari. Sehingga kita tahu, dia memutuskan ini karena ini. Nah ini yang kita harus bangun itu. Nah, salah satu tujuan unpacking ini kita mendirikan untuk membangun ini. Supaya orang ngerti konteksnya ya Bang, nggak sepotong-sepotong. Iya, makanya ya kami ya udah deh kita sabar aja. Kalau PSI kami justru seneng Bang kalau anak-anak kita, pengurus-pengurus kita, kader-kader kami tuh diundang di mana-mana. Karena berarti di sana dia akan membawa nama PSI kan, gitu. Dia akan bisa jadi brand ambassador kita di situ gitu ya. Justru sebuah kebanggaan kalau buat kami. Tapi kalau ternyata dimaknai berbeda ketika kita mengundang, ya kami mohon maaf gitu. Tidak ada niatan buruk, dan saya yakin orang nggak semudah itulah berganti baju hanya karena diundang ke sebuah acara. Kalau hubungan dengan Golkar selama ini bagaimana hubungan? Baik-baik aja. Gitu baik-baik ya. juga, banyak abang-abang kita di sana. Oke kok Bang.
Itu saking baiknya orang bilang ini hubungan yang baik ini karena Golkarnya partai besar, PSI Iya. partai kecil. Orang bilang, ini PSI menjadi sister partinya Golkar. Iya, kalau sister party itu konsepnya adalah ketika waktu pemilihan persiapan untuk perekrutan caleg kemarin, Bang. Iya. Jadi PSI ini kan kita itu mengakui bahwa karena basis kami kebanyakan sosial media, Iya. jadi alek-alek kami, anggota legislatif kami kan kebanyakan ada di perkotaan. Nah, kalau di pedesaan itu kan memang belum sampai tersosialisasi ke situ karena akses media sosial itu kan terbatas. Nah, ini juga gara-gara BTS nih. Ya kan, orang di daerah itu apalagi di pedalaman, di tempat yang terluar, terdepan itu belum dapat akses internet. Nah, jadi kita koordinasi, mungkin nggak ya kita bisa dibagi database teman-teman di Golkar untuk yang di daerah, untuk caleg yang di daerah. Siapa tahu di situ ada orang-orang yang cukup yang bagus juga. Namun misalnya slot untuk jadi caleg di Golkar itu sudah penuh terisi, mungkin kita bisa penjajakan gitu kan. Jadi konsep sister partinya lebih di situ sih, untuk sharing data dalam rangka untuk mencalekan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya nggak bisa dioptimalkan juga sih, mungkin karena kesibukan dari masing-masing juga gitu. Tapi konsep sister party yang dibicarakan ketika itu adalah sharing data sebenarnya begitu ya. Ya bagus juga ya, karena mereka kan biasa sudah punya pengalaman ya, artinya lebih lengkap. Database lebih banyak. Database lebih banyak, nggak ada salahnya. Menjadi sister kan juga nggak salah. Iya. Iya kan? Orang karena kan di PSI ini kan semua dipanggil bro kalau laki ya. Bro dan sis semua memang. Iya makanya. Jadi kalau menjadi sis kan nggak apa-apa. Yang datang kebetulan misalnya pas pimpinannya yang wanita, yang perempuan, ya penting menjadi sis lah. Kalau yang datang laki menjadi bro kan gitu. Iya. Nah, jadi tidak otomatis ya bahwa karena posisinya dengan Golkar begitu dekat gitu ya. Lalu tidak otomatis juga dianggap sebagai pendukung Prabowo. Karena kan Golkar ini udah dukung Prabowo sekarang. Iya. Walaupun masih rawan pecah ya. Iya, masih cair lah Bang ya. Kita coba pantau aja dulu. Ini formasinya belum bentuk yang paling final. Seperti tadi saya bilang, kita belajar dari Pak Jokowi lah, bagaimana kepemimpinan atau leadership itu bisa lebih efektif ketika kita bisa punya komunikasi ke semuanya. Karena kalau kita masuk ke ruang-ruang legislatif gitu ya Bang, itu kan semuanya ya kalau nggak komunikasi gimana caranya Bang? Apa yang mau kita perjuangkan itu bisa nyampe, kan harus butuh bantuan dari teman-teman semua gitu kan. Untuk sama-sama ngegolin mau perda apa gitu misalnya, atau nanti impiannya PSI undang-undang BPJS yang baru, BPJS gratis misalnya, itu kan harus melalui proses legislasi gitu kan. Kayak gitu. Jadi tapi berkomunikasi itu nggak berarti kita kehilangan idealisme dan nilai-nilai gitu. Dan ada garis batas lah di mana ada garis batas yang tidak bisa kita lewatin. Tapi ada juga ruang-ruang yang masih bisa kita komunikasikan. Itu kan seninya di situ gitu kan Bang, seni Jadi, politiknya. Orang berani melakukan komunikasi secara bebas karena dia sudah yakin dengan apa yang dia yakini. Gitu. Bukan percaya lagi, udah yakin kan. Kalau orang nggak yakin kan takut berubah. Jangan komunikasi sama dia loh. Itu pendukung Ganjar. Nanti kamu kalau komunikasi sama dia, kamu dari pendukung Prabowo bisa pendukung Ganjar kan gitu. Jadi insecure itu Bang ya, insecurity. Iya makanya. Jadi justru kalau orang berani berkomunikasi dengan siapapun, dia udah yakin dengan prinsip-prinsip yang dia pegang gitu loh. Ini yang terbangun saya lihat dalam PSI kan terbuka. Mau dengan PAN, mau dengan Golkar, ya kan? Atau bahkan dengan Nasdem sekalipun, dengan Demokrat sekalipun, misalnya silakan kita berkomunikasi. Dan PDIP ini melalui Mbak Puan, saya lihat sedang melakukan hal itu gitu ya. Bagus sekali, saya juga memantau Mbak Puan sekarang komunikasi kemana-mana begitu ya. Bagus Bang. Ada rencana PDIP ngundang PSI?
Ada Bang, sudah ada komunikasinya, sedang dicari waktu yang cocok. Karena kan Mbak Puan juga sibuk sekali. Iya. Sama kemarin kehalang karena saya kan kemarin ini masih kuliah ya Bang. Kuliahnya di Singapura. Iya. Dan bukan Zoom, harus hadir ke sana. Jadi ketika itu udah mau ketemu di minggu yang Mbak Puan bisa, tapi sayanya harus berangkat ke Singapura. Nah waktu itu saya tawarkan, ini kalau mau segera bisa, tapi mohon maaf saya nggak ikutan karena harus hadir kelas. Karena kan kelas eksekutif Bang, jadi 3 hari full itu dari pagi sampai malam 1 modul habis, jadi nggak bisa saya kehilangan 1 hari begitu kan. Tapi katanya udah nggak apa-apa, tunggu Mbak Grace pulang dari Singapura aja gitu. Jadi sedang dicari lagi waktunya nih. Ya jadi kesan bahwa selama ini PSI hubungannya sangat tidak baik dengan PDIP itu nggak benar ya? Ya itu gorengan media aja sih Bang. Oh gitu. Gorengan kriuk yang udah gitu ditambahin kecap, kemudian dikasih ke media juga pinter Bang. Media itu kan mau nyari soundbite atau pernyataan yang heboh ya nggak? Jadi kalau ngejar politisi kayak Bang Zuldan nih yang kalem, anteng gitu kan, kata media kurang kecapnya nih, katanya kurang pedes nih, ya kan? Dia cari yang suka marah-marah, gitu kan? Kalau dia emang tujuannya mau dapat komentar marah-marah, emosi gitu kan. Jadi media itu banget, saya juga mantan wartawan ya Bang ya. Ya Abang juga kan pengalaman di media. Media kan ada nakalnya ya Bang ya. Udah punya nih, udah tahu mau bikin berita ini, cocoknya kita cari yang bisa ngomong begini nih. Kita gitu kan waktu pertama jadi reporter, itu kan langsung dikasih tahu sama redakturnya kan. Kamu kalau bikin berita jangan bikin berita orang digigit anjing, itu biasa. Iya. Tapi bikin berita orang menggigit anjing, nah, itu baru luar biasa. Iya. Ya begitulah. Dan sekarang apalagi dengan bikin media itu gampang banget ya Bang ya. Media macem-macem namanya yang kita nggak pernah dengar, setiap hari kayaknya lahir baru tuh Bang. Iya. Ya itulah, nggak tahu itu beneran media apa mereka juga kan ada media jadian yang cuman iseng, modal handphone aja bisa. Wartawannya nggak ada ya kan Bang, banyak banget. Nah itulah yang ikut-ikutan mempengaruhi dinamika politik hari-hari ini. Jadi gini, Grace, apapun kita seperti PSI ya, kan sudah melihat bahwa PSI ini idolanya adalah Pak Jokowi. Iya. Ya kan, sebagai leader. Tapi kita juga menilai bahwa Pak Jokowi pasti suksesnya besar. Tapi ada yang mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sisi yang dikritik oleh PSI terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini? Kami pernah Bang mengkritisi, misalnya kita kan ngomong kebijakan ya Bang, bukan personal. PSI mengkritik itu kebijakan. Benar, termasuk ketika kami mengkritisi Pak Anies juga kebijakan. Tidak pernah personal. Iya, Jadi benar. Misalnya terkait dengan minyak goreng ketika itu Bang, yang terjadi kelangkaan dan harganya melambung, itu kita kritisi. Kemudian waktu penanganan COVID gitu kan, waktu itu di awal ingat nggak Bang, waktu orang lagi ada yang mau apa ditutup, apa tuh Bang istilahnya, kalau ditutup aksesnya semuanya lockdown gitu ya. Ada yang lockdown, ada yang enggak ketika itu. Nah itu juga kita mengkritisi waktu awal-awal, kayaknya kok pemerintah terlalu rileks banget gitu ya. Tapi kan memang ketika itu kalau kita berkaca sekarang, ya mungkin lockdown juga bukan the best solution, ya kan. Ini kan virus, kita justru harus meningkatkan antibody. Kalau ditutup semua, mempengaruhi ekonomi, orang lapar, bisa riot dan sebagainya, itu juga nggak solusi ketika itu kan, misalnya seperti itu. Jadi kita berusaha mengkritik itu sesuai dengan porsinya juga sih Bang. Kalau bicara misalnya tentang orang mengkritisi Pak Jokowi soal KPK, tapi kadang-kadang orang lupa bahwa KPK ini yang milih siapa pimpinannya, DPR juga gitu kan. Jadi nggak tepat kalau semuanya ditimpakan ke Pak Jokowi. Jadi kebijakan-kebijakan case by case itu kita juga bersuara kok Bang, sesuai dengan porsinya.
Ya jadi memang ya salah satu keberhasilan yang luar biasa itu pada saat 2020 sampai 2022 ya, itu ketika kita memang Pandemi. pandemi yang luar biasa Mhm. dan itu berhasil keluar dari situ. Orang menganggap waktu itu wah gagal nih, tapi ternyata kan cukup berhasil ya. Dan memang soal bansos ini ya, itu program yang luar biasa itu. Kalau nggak ada bansos, saya kira waduh, yang tadi rakyat atau apapun namanya ya, itu pasti akan terjadi Iya. gitu kan. Iya, dan kita apresiasi juga Pak Jokowi punya komitmen terhadap anti korupsi untuk program bansos yang ternyata dikorupsi meskipun partainya sendiri, tapi beliau tindak tegas kan, Iya, begitu. iya. Iya. Ya itu artinya ya di situ juga lah apa peran banyak anggota kabinet, baik katakanlah Pak Prabowo, kemudian Erick Thohir ya, terus Menteri Kesehatan kita, siapa Menteri Kesehatan ini? Pak Budi. Budi Sadikin yang bekas Dirut Mandiri kan. Mm-mm. Nah itu juga kerja semuanya lah. Bahkan Menteri PU-nya sendiri juga turun tangan ya, Iya. gitu. Nah, walaupun ada juga menteri-menteri yang kurang tanggap gitu loh, ada gitu kan. Tapi sebagian besar lah anggota kabinet ini ikut membantu Pak Jokowi untuk menyukseskan itu. Dan yang paling terdepan menurut saya adalah Menteri BUMN pada saat itu ya. Dia mengerahkan berbagai macam cara. Kemudian juga Menteri Pertahanan, Pak Prabowo ya. Ya kalau gubernur-gubernur ya sudah pastilah, karena itu kan udah tugas mereka di daerah masing-masing dalam bekerja sama dengan Pak Jokowi ya, membangun kesuksesan itu. Nah, jadi apa? Kalau kita melihat dari aspek itu, PSI nampaknya sejalan ya. Sejalan Pak, sejalan. Bang jadi Pak deh jadinya. Iya sejalan dan kami melihat Pak Jokowi yang kami sebut dengan Jokowisme itu loh Bang. Sebuah kepemimpinan yang menunjukkan keberanian di situ. Keberanian kan saat-saat seperti pandemi, unprecedented event gitu kan Bang. Ketika itu kita nggak bisa bilang mana langkah yang terbaik, ya nggak Bang. Tapi Pak Jokowi mengambil sebuah kebijakan, banyak yang teriak-teriak, banyak yang nggak setuju juga. Beliau jalan dengan keyakinan, tentunya ada basisnya, dan kita lihat hari ini kita bisa menikmati hasil yang misalnya juga hilirisasi kan Bang. Awal-awal kan banyak banget yang protes, ya kan? Tapi hari ini kita bisa melihat hasilnya. Para pengusahanya juga mengeluh ya. Iya. Bicara soal pembangunan infrastruktur, sampai sekarang masih banyak orang yang marah-marah katanya semen nggak bisa dimakan gitu kan, jalan tol nggak bisa dimakan gitu. Tapi gimana kita mau melihat efek multiplier ekonomi, pembangunannya bisa lebih besar lagi kalau konektivitasnya aja nggak ada gitu kan. Nah ini kan butuh keberanian nih Bang, ya kan. Buat kami Pak Jokowi adalah panutan, dan apa yang legacy beliau ini harus terus jalan. Karena Ya, kalau inovatif enggak, ya. iya, inovasi dan berani gitu loh Bang. Berani ngambil resiko, berani untuk tetap berjalan sekalipun banyak yang macam-macam pendapat yang berbeda. Kita kan pernah punya presiden yang begitu gamang kalau udah dikritik langsung jalannya goyang gitu ya. Bener nggak nih, wajar ya, karena kita kan pengen dapat approval dari publik gitu kan. Tapi Pak Jokowi saya melihat beliau berhasil menempatkan diri antara kapan harus mendengar, kapan harus percaya pada keyakinan dan jalan terus. Dan kita bisa melihat hasilnya hari ini. Di saat negara-negara lain, bahkan negara-negara maju aja lagi susah kan Bang ekonominya, kita relatif baik gitu. Ya tapi kan kalau Pak Jokowi ini misalnya ya ada yang menghujat dia, ya dibilang bodoh lah, dungu lah, bahkan yang paling keras bajingan lah kan segala macam gitu. Apa tidak kalau hal-hal seperti ini didiamkan, apa itu tidak justru melihatkan bahwa Pak Jokowi ini lemah gitu?
dari sisi pandangannya Grace Hmm. bagaimana? Kadang-kadang dalam kelemahan itu ada kekuatan. Oh gitu. Mungkin karena beliau secure kali Bang. Merasa Mm-mm. bahwa nggak perlu dia menunjuk show of force gitu. Mm-mm. Justru kita bisa melihat dia sebagai orang yang kuat, orang yang besar ketika dia nggak usah sedikit-dikit show of force. Hmm. Kalau udah besar tapi masih mau show of force, itu berarti orangnya nggak insecure tuh Bang. Gitu ya. Nggak pede dia dengan kebesarannya itu. Dikit-dikit marah gitu kan, dikit-dikit Iya, iya. tersinggung. Ini sebenarnya besar atau enggak sih gitu kan. Kalau Iya. Pak Jokowi menurut saya berhasil justru ketika dia diam, nggak usah show of force dikit-dikit, justru kita melihat justru dia orang yang besar di situ. Iya, iya. Jadi di dalam kelemahan yang dianggap oleh orang justru itu tadi kekuatannya Pak Jokowi di situ. Ya, jadi memang faktor leadership inilah yang paling menentukan ya. Karakter Pak Jokowi memang tidak mudah terpancing. Iya. Justru melindungi siapa saja, termasuk orang yang memusuhi dia. Iya. Itu memang itu luar biasa. Itu nggak mudah itu. Iya. Pak Jokowi ini terlalu bagus Bang, makanya kita susah move on. Makanya kita kepingin 3 periode ya. Cuman kan nggak bisa secara konstitusi ya. Iya, jadi memang calon setelah beliau ini punya sepatu yang sangat besar yang harus diisi. Gitu, mungkin itu sebabnya sekarang pada banyak yang galau, jadi gampang marah-marah gitu ya. Iya, Karena iya. setelah Pak Jokowi siapa nih yang bisa kayak beliau? Rasanya saat ini dari calon-calon yang ada memang nggak ada yang seperti Pak Jokowi sih. Gitu ya. Iya ya, belum kelihatan atau belum kelihatan. Tapi mungkin nanti kalau udah 10 tahun mimpin kan hampir bisa kelihatan ya. Insya Allah Bang. Kan Pak Jokowi waktu dia masih paling wali kota, gubernur, jadi presiden kan orang juga Meragukan ya Bang ya. meragukan. Iya, iya. Tapi setelah perjalanan, nah ini memang keberanian memang. Ini faktor. Saya lihat memang modal Pak Jokowi itu Berani. bukan nekat ya, dia berani. Artinya berani berbeda dengan negara-negara besar ya, Iya. seperti Amerika dan Eropa Barat. Itu menurut saya itu modal besar buat seorang pemimpin. Kemarin Pak Jokowi menghadiri pertemuan BRICS. Iya. BRICS saya nggak tahu di mana ya, di Brazil ya. Hah? Oh ya, di Afrika Selatan itu ada pertemuan BRICS, karena Afrika kan salah satu anggota BRICS ya, bukan anggota pendiri ya. Jadi Brazil, Rusia, BRICS India ya, India dan Amerika Selatan. Dan kita diajak untuk menjadi salah satu anggota BRICS dari 40 yang kemarin, 40 negara yang kemarin hadir di Afrika Selatan. Nah, BRICS ini kan musuh IMF banget nih, ya kan? Ingin membuat mata uang sendiri, ingin memutuskan sendiri. Nah, kalau ini berhasil, artinya kan ada perimbangan antara kekuatan ekonomi Barat dengan kekuatan ekonomi non Barat lah gitu, ya. Amerika, Eropa Barat, dan ini ada lagi. Ya kita nggak bisa bilang Eropa Timur ya, karena banyak negara di sini, ada Cina juga, ada India di situ. Kalau nggak salah BRICS salah satunya Cina kan, Cina juga masuk di BRICS. Nah, dan kita tahu resikonya. Brazil itu begitu menjadi anggota BRICS langsung miskin. Ekonominya, pertumbuhan ekonominya minus waktu masanya Lula pertama ya, sebelum habis itu kemudian dia masuk penjara. Nah ini memang nggak main-main dengan Pak Jokowi berani hadir di BRICS dan apalagi menjadi anggota BRICS. Ya artinya presiden yang akan datang harus betul-betul kuat ya menghadapi situasi itu, karena nggak gampang. Atau bisa diancam kamu harus keluar dari situ, kalau nggak aman kan gitu. Nah inilah problem-problem yang kita hadapi ya. Ya, jadi kalau kita bicara persoalan Pilpres, apa harapan dari Grace? Boleh dari sisi mana aja Bang ya? Iya silakan. Harapan saya terutama untuk pemilih kali Bang, karena kan yang approve, yang puas dengan
pemimpinan Pak Jokowi itu kan ada sekitar 80%. Iya. Berarti 20% itu mungkin itulah yang milih Pak Anies mungkin ya kalau Pak Anies maju gitu ya. Nah kalau kita lihat nih kan kebagi dua nih. Yang pemilih Pak Jokowi yang puas dengan Pak Jokowi terbagi dua memang saat ini ke Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Katanya lebih banyak ke Pak Ganjar masih ya. Ya ini kan 50-50. situasi masih dinamis kan Bang. Mm. Nanti nggak tahu ada peristiwa apa mungkin berubah lagi. Mm. Apalagi sekarang dipercepat. Kalau dulu Bang katanya kan kalau survei nasional itu nggak terlalu perubahan tuh nggak terlalu cepat karena media kita pantau yang dari media televisi dan sebagainya orang berubah opini itu nggak secepat sekarang gitu kan. Sekarang kan karena semuanya bisa via WA itu orang bisa baca satu artikel aja, apalagi kalau hoax dengan manipulasi emosi langsung kita mungkin marah saat itu juga kita bisa pindah gitu kan. Jadi kan memang switchnya cepat banget. Nah variasi itu pasti ada nih. Pendukung Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi yang puas sama Pak Jokowi, tapi ada yang mau ke Ganjar, ada yang Pak Prabowo. Jadi karena variasi itu tidak terhindarkan, maka situasinya pasti panas Bang. Seperti yang udah kita rasakan sekarang lah, udah kerasa banget kok panasnya. Dan kalau kita hanya ikut dengan narasi-narasi yang dimainkan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan memproduksi materi-materi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita yang rugi karena kita tidak bisa dengan clear melihat kualitas dari masing-masing capres, programnya dan komitmennya. Saya rasa di sini kita semua yang sudah merasakan manfaat, merasakan buah dari pekerjaan Pak Jokowi selama 9 tahun ini, pasti kita sepakat bahwa ini harus lanjut. Bahwa pembangunan berikutnya oleh presiden selanjutnya harus membangun di atas yang sudah Pak Jokowi bangun. Pasti kita sepakati itu, gitu kan. Jadi kalau kita ikut terbawa narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan politik mereka sendiri, jadi kita gagal untuk melihat mana calon yang paling jelas komitmennya untuk melanjutkan program Pak Jokowi, maka ya rugi kita. Padahal kan kita adalah orang-orang yang puas dan ingin melihat keberlanjutan program Pak Jokowi hari-hari ini. Jadi saya ngelihat pemilu kali ini Bang, karena tadi ya ada sekitar 80% populasi yang sebenarnya puas dengan pemimpinan Pak Jokowi, dengan program-program beliau selama ini, dan kebagi dua. Tapi ada juga 18-20% pemilih Jokowi itu yang sangat real itu diarahkan kemana, itu yang mungkin akan menentukan siapa pemenangnya ya. Kalau mau bicara eksplisit, mungkin Pak Jokowi sampai akhir nggak akan ngomong explicitly kali Bang. Most likely begitu kan. Tapi simbol-simbol. Simbol-simbol. Nah makanya kalau saya lihat sih beliau udah bukan bisik-bisik lagi Bang. Beliau itu sudah cukup keras sebenarnya berbicara melalui simbol-simbolnya itu. Coba aja perhatikan mana poin-poin yang sering beliau ulang. Itulah concernnya beliau. Yang beliau berkali-kali pesannya di situ. Itu sebenarnya pesan yang Pak Jokowi coba sampaikan gitu kan. Kita yang harus membuka mata kita Bang, membuka telinga kita. Jangan cuma mau baca berita yang bikin kita happy doang gitu kan. Gitu harus dicek ini supaya kita bisa dengan lengkap menangkap hint-hint yang sudah di-drop oleh Pak Jokowi. Ya jadi kan kalau kita bicara simbol, begini, orang melihat ya, PSI dekat sama Pak Jokowi. Terus Prabowo datang. Wah ini PSI ke Prabowo nih. Kan karena simbol tadi. Ya kan, walaupun belum tentu benar. Nah karena interpretasi kan. Kemudian Projo, Ketua Umum Projo jadi menteri dan mendukung Pak Prabowo. Kan gitu. Wah ini simbol lagi karena Projo ini orang kepercayaan juga dengan Pak Jokowi kan. Nah misalnya Pak Prabowo datang ke Solo, Idul Fitri, silaturahmi, makan bersama, ya kan. Kemudian pada saat itu ya, Gibran tuh menggunakan kaos Prabowo kan itu simbol juga. Lalu sekarang ada keinginan supaya Gibran ini menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu kan semua simbol-simbol, sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal yang ditangkap oleh
masyarakat. Hmm. Apakah benar atau tidak itu pasti belum tentu. Nanti memang waktu yang menentukan. Karena Pak Jokowi ini kan sebenarnya apa ya, agak susah ditebak. Ya. Dia main di alam nyata dan di alam gaib. Ya kan? Kan itu kan menjadi susah ditebak. Iya. Dia alam nyata begini, ternyata dia juga bermain dengan alam gaib. Alam gaib itu adalah bukan artinya seperti bermistik atau apa. Alam gaib ini yang kita maksud adalah tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Hmm. Yang paham dia sama Tuhan, kan gitu. Nah, ini ada nih dalam diri Pak Jokowi ini. Jadi orang kan harus hati-hati. Iya. Jangan langsung menghujat atau Iya. langsung menuduh dan macam-macam terhadap dia gitu. Karena main dalam dua alam Pak Jokowi ini ya. Nah, Iya. bagaimana nih soal dua alam ini? Tadi yang Abang bilang Projo, setahu saya sama Bang, masih berproses Bang. Oh gitu ya. Belum sampai konklusi akhir. Hmm. Tapi kan memang kemarin ini Pak Prabowo berkunjung juga mendatangi mereka ya Bang ya. Hmm. Ya, Pak Prabowo memang keren banget timnya. Dalam hal ini tim komunikasi ya. Menjalin komunikasi ke semua orang. Influencer-influencer anak muda didatangi, pimret-pimret media dikumpulkan, ngobrol bareng, suasana yang santai gitu kan. Dan banyak lagi banyak komunikasi, banyak reaching out yang mereka lakukan, dan itu berhasil. Saya rasa cukup berhasil mengantarkan dan berkontribusi pada elektabilitas Pak Prabowo hari ini. Gitu. PSI juga sampai saat ini masih berproses Bang. Kita mau menunggu soal cawapres misalnya, ya enggak. Gibran bisa jadi cawapres atau enggak belum tahu Bang, gitu kan. Prosesnya di MK masih panjang. Masih nunggu proses di MK. Nggak tahu juga apakah bisa putusannya sebelum penetapan atau enggak, gitu kan. Nggak tahu juga nanti kalau udah dibuka, misalkan MK bilang oke, kita kembali ke undang-undang pemilu sebelumnya seperti yang PSI mohonkan begitu kan. Ini kan banyak juga hari ini anak-anak muda yang jadi kepala daerah. Salah satu pemohon sahabat saya, Emil Dardak gitu kan. Yang umurnya juga di bawah 40 tahun gitu kan. Mungkin jadi pertanyaan masih bisa berubah lagi, siapa tahu Bang, ya enggak? Kan pemilu mendatang anak muda itu 60% pemilih anak muda. Jadi harusnya supaya lebih appealing ke anak muda adalah calon-calon pemimpin anak muda yang ditaruh di situ dong. Ya enggak, kita nggak tahu siapa nih gitu kan. Mungkin begitu ada nama satu anak muda muncul, nama yang lain juga bisa muncul supaya sama-sama punya elemen anak muda. Kan bisa jadi berubah gitu. Nah, kita belum tahu nih. Jadi atau ada juga orang tua yang disukai anak muda kan? Nah, ya kan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu kan. Berarti ada hal-hal yang mereka lakukan dengan benar, berkomunikasinya yang lebih tepat sehingga bisa nyampe ke anak muda. Nah, ini kan semuanya masih dinamis banget Bang. Jadi kita nikmatilah prosesnya sambil terus mencermati tondo-tondo yang diberikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai orang yang paling punya kepentingan agar pembangunannya berkelanjutan. Saya pikir beliau pasti punya informasi yang lebih lengkap lagi Bang. Makanya kompas kami itu ya Pak Jokowi, bukan artinya manut tunduk tanpa apa ya, tanpa reserve, tanpa dasar yang kuat, nggak begitu, bukan kultus individu juga gitu kan. Tapi kami yakin ini concernnya Pak Jokowi. Jadi salah satu kompas yang kita pakai ya kita lihat aja Pak Jokowi bagaimana, karena beliau punya concern itu juga gitu kan. Begitu. Yang terakhir saya mau tanya, ini sebenarnya pertanyaan pertama tadi ya, tapi saya lupa. Yaitu persoalan kader-kader PSI yang mereka keluar ketika Prabowo datang ke PSI gitu. Itu gimana? Iya. Nah, ini juga sebenarnya disayangkan kalau alasannya karena Prabowo datang ya Bang ya. Karena kami ini masih berproses, nggak ada konklusi akhir. Jadi kalau hanya karena ada tamu datang lalu mereka keluar, saya pikir sayang gitu ya. Udah gitu yang keluar nggak pakai nanya-nanya juga lagi. Maksudnya untuk ngecek gitu ya.
ngobrolin apa sih gitu kan? Apa iya ngobrolin pemilu, ngobrolin dukung-mendukung, kan enggak gitu kan. Nah ini masalahnya nggak ada komunikasi, nggak ada verifikasi, nggak ada upaya untuk bertanya, tahu-tahu bikin konferensi pers keluar. Nah ini yang kami sayangkan, begitu. Tapi ternyata langsung punya rumah baru ya, berarti bagus juga lah, berarti terus berjuang di jalur politik, cuman Iya. perahunya yang Atau memang ganti. sebenarnya mau pindah, cuman ini dipakai sebagai alasan itu ya. Nah itu walahu alam. Kan banyak orang gitu kan, Iya. mau pindah terus apa caranya alasannya untuk keluar. Ada momen ini pas nih. Iya, walahu alam. Mungkin juga Bang kan politisi semua nih kan, Iya, iya. gitu. Dalam Butuh. politik tuh penuh curiga dan raba-raba ya. Nah, dalam politik itu juga yang pemirsa nih harus tahu, politik itu ada politik panggung, ada politik belakang, ya kan? Bisa jadi dan sangat sering ya Bang ya, apa yang ditampilkan di depan belum tentu itu yang di belakang, gitu kan. Nah kita nggak tahu Bang, dan saya nggak mau berspekulasi di situ. Iya, iya. Jadi saya pikir kalau orang mengambil keputusan buru-buru itu akhirnya banyak apa Berapa banyak yang seperti itu? ya? Nggak banyak Bang, Nggak banyak ya. nggak banyak. Nggak lebih dari jari tangan saya nih. Iya. Dan DPW apa istilahnya, DPW apa DPD? Kalau provinsi. Bukan. Oh jadi ini juga nih sebuah hoax yang disebar. Ada berita seolah-olah banyak pengurus PSI mundur karena kedatangan Pak Prabowo. Padahal itu adalah berita lama. Kalau nggak salah beritanya bulan Mei apa Juni, ada pengurus yang kita pecat di Sumatera Selatan karena minta uang ke Bacalek, gitu. Dimana di PSI ini nggak boleh banget. Itu sebuah kesalahan yang amat sangat fatal. Kami pecat orangnya bersama dengan satu orang yang bareng sama dia, gitu ya. Lalu kemudian orang ini bermanuver. Ada orang-orang yang nggak tahu anggota apa bukan, nggak jelas, membuat video atau konferensi pers sama-sama buka jaket seolah-olah mundur bareng gitu. Padahal mereka itu juga statusnya mungkin hanya anggota, mungkin ya, tapi mungkin juga enggak, hanya dipakein jaket saja untuk sama-sama bikin gimmick buka jaket. Iya. Dan yang pasti yang pengurus beneran itu justru dipecat karena minta uang ke Bacalek, dan itu hanya 2 orang. Gitu. Nah kalau yang baru-baru ini ada yang mundur caleg karena punya kedekatan dengan Guntur Romli, ikut sama-sama mundur gitu ya, yaitu opsi mereka, pilihan mereka begitu ya. Cuman kalau sama-sama alasannya karena menerima kedatangan, yaitu yang saya bilang sangat disayangkan, karena mereka nggak ada upaya untuk bertanya, verifikasi apa yang diomongin, apakah ada sebuah kesepakatan yang tercapai, kan nggak ada. Kalau orang menjalin komunikasi, ini kan juga dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kita harus berkomunikasi memang. Ntar kalau mereka jadi anggota dewan, coba lihat apa bisa mencapai agenda-agenda politiknya kalau tanpa berkomunikasi. Gitu. Saya pikir ya sangat disayangkan lah kalau alasannya begitu. Tapi kalau ternyata punya alasan yang lain yang seperti Abang bilang, hanya mencari-cari alasan, ya itu walau alam Bang. Saya nggak bisa berkomentar soal itu. Baik Mbak Grace, kita udah 1 jam, hampir 1,5 jam ya. Mungkin saya minta supaya kalau ada closing statement, kata akhir dari Grace Natali, silakan. Terima kasih pertama-tama nih, saya senang banget diajak Abang sharing di forum ini. Bahkan dikasih waktu yang sangat lama banget, jadi bisa ngobrolnya santai, nggak dikejar-kejar ya Bang ya. Nggak dipotong-potong iklan juga kan, kalau di TV kadang-kadang suka wah udah harus potong iklan, jadi bisa bercerita secara lebih lengkap tentang apa yang terjadi. Bahwa sampai hari ini PSI masih berproses karena kami justru ingin mengambil keputusan dengan hati-hati, nggak gegabah dengan semua informasi lengkap di tangan, begitu ya. Dan kami sampai hari ini tidak berubah dari nilai yang kami pegang sejak awal, yaitu PSI terus memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi, begitu. Itu tidak berubah. Dan kami komit, kami akan sambil berproses, sambil terus memantau bahwa dukungan PSI akan diberikan kepada capres yang paling punya komitmen untuk melanjutkan program Pak Jokowi, karena itu concern kami Bang. Dan itu belum ada sampai sekarang kan? Sampai saat ini kita belum selesai menguliti, belum bisa sampai ke konklusi akhir.
Ya, itu kan gitu. nggak jauh dari 2 orang lah antara Nggak jauh dari Prabowo ya, atau Ganjar kan. sampai saat ini kan begitu. Belum mendapatkan kesimpulan ya. Belum dapat kesimpulan. Apalagi Gitu. keputusan. Gitu. Jadi lucu kalau kami aja belum sampai ke kesimpulan atau keputusan, tapi di luaran udah ngejudge atau bahkan sudah ada beritanya resmi menyatakan dukungan atau mencabut dukungan gitu ya. Hati-hati hari-hari ini banyak hoax, banyak opini yang menyamar jadi berita. Saya kemarin ini Bang baru men-challenge satu orang penulis yang menulis berita fitnah tentang PSI. Katanya PSI dalam kendali Tommy Soeharto. Waduh. Sudah menerima uang cendana katanya begitu ya. Dan orang ini ternyata kader partai aktif. Penulis di sebuah partai tersebut. Saya challenge Bang, ayo kita ketemu tatap muka kayak dengan abang begini dan kasih saya satu bukti. Kalau bisa saja kamu memberikan saya satu bukti, detik itu juga saya akan mundur dari politik Indonesia. Ternyata orangnya gak muncul Bang. Tidak menjawab sama sekali, kan berarti kebenarannya patut dipertanyakan begitu kan. Ya. Nah ini kayak gini nih banyak sekali Bang. Jadi sekarang ini untuk memojokkan orang, ya, mendiskreditkan sekali. orang itu Soeharto menjadi sebagai satu isu ya. Saat ini iya. Iya, padahal kan nggak perlu. Tapi ya udahlah. Orang kan akan melihat nanti ke depannya seperti apa. Iya. Kan gitu. Dan saya prihatin bagaimana masyarakat itu bisa dengan mudah percaya pada opini yang beredar di WA tanpa berpikir lebih jauh gitu. Ini masuk di logika nggak sih? Iya, Gitu. iya. Ada nggak apa foto atau dokumen atau apalah yang bisa membuktikan gitu. Jadi kita betul-betul harus lebih kritis gitu kan. Ya itu kan karena mungkin begini, karena kan PSI dianggap partai yang anti korupsi, ya kan, partai yang ingin bicara bersih. Kenapa dikaitkan dengan Soeharto? Soeharto dianggap koruptor dan tidak bersih, jadi sehingga gampang mendiskreditkan PSI kan, walaupun itu tidak benar, tapi itu kan namanya politik. Iya. Ini bukan politik maksud saya, ini bukan politik, ini adalah cara-cara politik picisan, kerdil, yang cara seperti ini kan. Politik-politik kerdil menggunakan isu-isu seperti itu, walaupun tidak benar. Tujuan dia bukan soal benar atau tidak, tujuan dia bagaimana memojokkan, mendiskreditkan orang, gitu. Ngomong-ngomong soal harapan lagi Bang, berharap supaya pemilu kali ini bisa lebih berbobot lah, gitu. Ya. Nggak isunya betul-betul kita harus bisa ke substansi dari masing-masing calon gitu. Nggak ngomong juga soal fisik misalnya. Iya. Nggak banding-bandingin umur doang misalnya gitu kan. Kan ada banyak elemen orang untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nggak cuma berdasarkan dari fisik gitu ya misalnya. Jadi ya kita jangan terlalu gampang marah-marah juga sama temen Bang. Ini udah mulai ada nih. Iya. Grup-grup WA musuh-musuhan ya kan. Itu kan yang Pak Jokowi bilang sesama Tegang teman banget. kok ribut. Iya. Gitu. Ya kan apa yang teman jadi musuh. Ya suami istri jadi cerai. Kasian banget ya Bang ya. Iya. Padahal ini percakapan di media sosial tuh ada yang membuat narasinya. Jadi kita jangan ikut-ikutan di situlah supaya bisa berpikir dengan lebih jernih. Dan teman harus tetap jadi teman. Ya tapi kan memang tidak seluruh masyarakat kita bisa memahami itu gitu loh. Tapi kan mereka terus emosional ya. Iya. Kemudian bisa caci maki, perang dan segala macam. Iya. Bahkan di kalangan terdidik sekalipun ya Bang ya. Oh iya, di kalangan grup-grup dosen kadang-kadang ada seperti itu. Udah grup pengajar, guru semuanya kan. Ini kan bicara mungkin emosinya lebih tinggi dari rasionya. Iya. Ya, sehingga bisa muncul seperti kalau pakai rasio kan ya pikiran sehat ya biasalah kan gitu. Tapi kalau memang emosi yang ada marah-marah. Iya, jangan sampai habis pemilu kita semua butuh healing. Tegang banget soalnya. Iya. Oke. Oke. Grace, Natalie, terima kasih Terima banyak. kasih. Ya, udah datang ke Unpacking Indonesia. Mudah-mudahan lain kali kita undang lagi tidak menolak. Enggak dong Bang, boleh banget. Seneng malah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, juga. sampai jumpa lagi. Makasih. Ya.